Akhirnya aku happy banget, kulitku sekarang ini lebih clear. Bantu dong ya dirawat supaya tetap cantik dan muda. Bukannya kulit kita udah posisinya overproduce nih, ngapain kita pakai lagi si moisturizer? Betul nggak? Hai, aku Cherry. Welcome to Skin Side Story. Di episode Skin Diary sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cleansing sampai dengan step exfoliating. Jadi ini teman-teman, kita sudah belajar bagaimana cara membersihkan kulit yang baik sampai dengan step yang paling akhir dalam pembersihan, yaitu exfoliation, mengangkat sel-sel kulit mati yang masih tertinggal pada permukaan kulit. Nah, jadi jika teman-teman sudah mempraktekkan ini, tentunya kulit kita sudah terasa lebih halus jika dipegang, udah bebas dari kekusaman, ya, lebih cerah, lebih kinclong lah pokoknya. Nah, tapi ada juga nih teman-teman yang bilang, aduh, kok setelah exfoliation kulitku jadi lebih kering gitu ya, dehidrasi. Kenapa ya? Bisa jadi teman-teman ini melakukan over exfoliation atau terlalu banyak atau terlalu sering melakukan eksfoliasi, sehingga ini juga menjadi kurang baik untuk kulit kita. Nah, supaya teman-teman lebih familiar bagaimana sih cara step exfoliation yang paling benar, langsung aja check out episode Skin Diary Exfoliating. Langsung ajarin caranya. Jadi kita bagi wajah ini dalam 7 garis ya. Now, if you remember, ya dulu kulitku juga lebih banyak jerawatan and breakout. Remember. Nah, setelah 8 bulan dengan rajin melakukan cleansing and exfoliating secara rutin, akhirnya aku happy banget, kulitku sekarang ini lebih clear. Ya, bisa lihat sendiri, bebas dari jerawat dan breakouts. Jadi sekarang the question is, what's the next step? Supaya bisa merawat kulit kita, supaya tetap sehat. Okay, so today I am happy to share with you next stepnya, yaitu hydrating and moisturizing. Okay, so the next step is hydrating and moisturizing. Nah, apa sih bedanya kedua term ini? Dan sebenarnya kedua term ini digunakan secara interchangeable ya, maksudnya ya boleh diganti-ganti lah. Dan artinya mirip sebagai pelembab atau untuk melembabkan. Tapi sebelumnya kita belajar sedikit nih, bahwa ada 2 macam kelembaban yang diperlukan oleh kulit kita. Yaitu yang pertama adalah air, yang kedua adalah minyak. Yang pertama adalah kadar air nih, kulit kita butuh air. Seperti halnya haus, tubuh kita haus, perlu minum. Kulit kita juga begitu, perlu minum air. Makanya kadang-kadang yang suka disebut sebagai hydrating toner atau hydrating atau lotion, ya, these are very interchangeable terms. Artinya pelembab yang teksturnya cair encer seperti ini nih, ya. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar air dalam kulit kita atau ya hydrating, ya. Nah, ini nih seperti ibaratnya seperti kasih minum untuk kulit kita. Nah, yang kedua adalah untuk kadar minyaknya. Kadar minyak, emang kita butuh nih kadar minyak? Serem amat ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kulit memang perlu kadar minyak, karena kalau enggak kita bisa lihat nih, kulit kita nggak bisa licin kalau nggak ada minyaknya. Yang dibutuhkan untuk diskusi mengenai kadar minyak ini adalah kata balance. Artinya kita memerlukan jumlah kadar minyak yang cukup untuk kulit kita, jangan berlebih. Yang balance antara air dengan minyak. Nah, inilah yang kita butuhkan, dan ini cukup tricky karena kita di Indonesia ini kan panas ya, di negara tropis, dan sekarang as you know makin lama makin super panas. Dan hawa yang panas ini sebenarnya memicu kelenjar minyak pada kulit kita supaya memproduksi lebih. Jadi dia kayak overproduce, sehingga otomatis dong kulit kita memproduksi lebih banyak minyak yang mungkin dibutuhkan. Nah, inilah dimana kita harus menjaga supaya kelembaban kulit kita tetap balance antara kadar air dengan kadar minyaknya, supaya kulit kita tetap terjaga dan sehat. Oke, jadi cara pakai pelembab yang bertekstur cair atau air seperti ini itu mudah banget. Langsung saja kita keluarkan pada telapak tangan. Telapak tangannya dibentuk seperti mangkok ya. Nah, setelah itu langsung kita aplikasikan 1, 2,
3, 4, 5. Oke, kemudian kita ratakan dagu, sekitar bibir, pipi, hidung sekitar mata, dan dahi. Terus kita tepuk-tepuk. Nah, biasanya karena teksturnya air nih terasa apa ya, dingin dan segar. Kita tepuk-tepuk. Terakhir, simple, kita lakukan hand press. Ya, jadi kita rub our hands supaya hangat, kemudian kita tempel. Kita hirup nafas. Sekali lagi. Tahan nafas boleh. 1, 2, 3. Sekalian relax. Dan terakhir, 1, 2, 3. Nah, kebetulan pada saat kita mengaplikasikan skincare dengan cara seperti ini juga membantu our whole system itu lebih relax, lebih di-stress. Dan hal ini sangat membantu karena pada saat kita tidak stres dan semua badan kita ini lebih relax, ternyata ini membantu metabolisme kita lebih cepat untuk bisa memperbaiki sel-sel kulit yang rusak. Overall kulit kita menjadi lebih glowing and healthy. Nah, setelah penggunaan lotion, gimana nih caranya kita tahu kita sudah menggunakan jumlah lotion yang cukup untuk kulit kita? Kita harus merasakan kulitnya terasa apa ya, basah gitu loh, kayak dewy basah gitu. Kalau kulit kita masih belum merasakan dewy lembab basah begini, berarti kurang, tambahin lagi jumlah lotionnya. Nah, setelah kita merasakan kulitnya agak lembab ya, dewy seperti ini, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu moisturizer. Nah, ini biasa kita kenal dengan kata pelembab ya, yang paling gampang dikenal oleh semua orang. Nah, pelembab ini sekarang banyak model moisturizer. Ya, ada yang bentuknya lebih padat, ada yang bentuknya lebih cair, tapi basically it's either creamy atau mungkin juga ada yang lebih gel, ada yang lebih padat. Tapi ujung-ujungnya adalah to moisturize atau untuk melembabkan kulit kita. Nah, jumlah seberapa banyak yang perlu kita gunakan, gimana supaya kita nggak kebanyakan pakai, dan yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih, bukannya kulit kita udah posisinya overproduce nih, over memproduksi minyak, ngapain kita pakai lagi si moisturizer? Betul nggak? Nah, jawabannya sambil kita keluarkan adalah kenapa kita masih perlu pakai. Karena pada saat kita apply pada permukaan kulit kita akan merasakan permukaannya ini sudah lembab dan terjaga. Ini akan memberikan message kepada si kelenjar minyak supaya kamu nggak usah produksi banyak-banyak karena yang di atas di permukaan ini udah cukup oke kok. Nah, that is the message that we want to send ya. Itu adalah message yang kita mau send kepada kelenjar minyak kita nih, supaya dia nggak usah produksi banyak-banyak. Otomatis dia hanya akan memproduksi sesuai yang dibutuhkan oleh kulit sehat aja. Artinya kita harus apply ya moisturizer pada kulit kita supaya tetap sehat. Caranya, kita tadi sudah keluarkan pada telapak tangan, kita ambil dan kita ratakan di 5 poin. Kedua pipi, dagu, dahi dan hidung kita ratakan sekitar dagu, mulut, pipi, mata, dahi dan hidung. Nah, kita boleh rub our hands supaya dia hangat dan sekali lagi kita ratakan. Peluk dagunya sekitar bibir, pipi sampai ke pelipis, sekitar mata, hidung, cuping hidung, kemudian dahi. Nah, sekarang kita akan hand press supaya hangat dan langsung meresap masuk ke dalam kulit. Tarik nafas,
dihirup dan dirasakan relaksasi. That's it. Easy, right? Oke, now jangan lupa juga untuk apply both hydrating lotion yang bertekstur cair di bagian leher dan juga moisturizer di bagian leher juga. Ya, karena kenapa? Leher kita juga perlu bantu dong ya, dirawat supaya tetap cantik dan muda. Oke, nah untuk brand dan ingredients apa aja sih yang perlu kita perhatikan ada nih dalam our pelembab bertekstur cair maupun yang creamy ini. Ya, kalau aku personally, aku akan cari yang standar-standar aja. Ya, bangsa-bangsanya hyaluronic acid, that's a very standard hydrating ingredient. Yang pasti, pastikan ini sesuai dengan kebutuhan kulit kita masing-masing. Nah, kita rasakan tuh pada saat kita pakai, hasilnya harus lembab, terasa hydrating, terasa apa ya, dewy-dewy lembab gitu ya. Nah, itu efek yang kita cari. Kalau untuk ingredient-ingredient yang lebih spesifik addressing other skin problems seperti mungkin retinol, retinoid, mungkin niacinamide, tranexamic acid gitu ya untuk brightening-nya atau anti-aging-nya, wrinkle-nya. Nah ini kalau aku prefer untuk mencari a separate serum atau cream. Ya, jadi in addition ditambah dari yang kita basic ini, kita harus lakukan setiap hari, pagi dan malam, bagian lotion bertekstur cair dan yang bagian moisturizer yang bertekstur creamy ini wajib. Nah, untuk yang very spesifiknya lagi itu separate and I will make another video untuk membahas the different kinds of serum dan krim dan juga eye cream yang bisa kita tambahkan dalam perawatan sehari-hari kita. So that's it for this video untuk hydrating and moisturizing. If you like it, please give it a thumbs up. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video Skin Science berikutnya. Bye!